Samawa kelas meningkatkan kesadaran siswa dalam memaknai pernikahan. Setiap hari kami hadir dengan penuh semangat untuk menggapai asa dan cita. SMK Negeri 18 Jakarta berlokasi di Kelurahan Pondok Minang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berkomitmen menjadi sekolah yang berkarakter, mandiri, unggul, dan berbudaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosidi. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 18 Jakarta. Masa usia remaja di tingkat SMK adalah masa para remaja ini mencari jati diri. Banyak hal yang ingin mereka tahu, bahkan ingin mereka coba. Tanpa fondasi pengetahuan agama dan agama yang baik, mereka bisa saja terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak semestinya. Seperti halnya konsumsi narkoba ataupun pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas yang sering terjadi bahkan memaksa mereka menjadi seorang suami ataupun istri di masa usia belia dengan bekal ilmu dan kesiapan mental yang masih kurang, sehingga seringkali membuat mereka keliru dalam memaknai pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengimplementasikan semua kelas untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam memaknai pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Oke, hari ini pembahasan kita sesuai dengan materi kita minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan. Kita akan membahas tentang pernikahan. Nah, kita sekarang sudah berada di Samawa kelas, Bapak sebutnya di sini. Nah, sebelum Bapak bertanya tentang Samawa kelas, Bapak ingin tahu dulu dari kalian siapa yang tahu apa itu makna pernikahan. Silakan yang tahu tentang makna pernikahan, silakan angkat tangannya. Silakan. Menurut saya, pernikahan itu adalah ikatan sah antara dua orang untuk membentuk keluarga yang dilandasi dengan komitmen, cinta, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan bersama. Oke, bagus, Ci. Kita beri plus untuk bukan hanya tentang perkawinan, tapi juga disebutkan juga tentang masalah hukum-hukum yang lainnya yang timbul, yaitu ada yang tentang perceraian, kemudian hak hadonah, hukum asuh anak, dan yang sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini Bapak ingin sampaikan kepada kalian tentang materi tentang Samawa kelas. Apa itu Samawa kelas? Silakan. Oke, sakinah mawaddah warahmah. Betul atau ya? Kita bebas bersama. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan pecah pada kalian untuk menjadi beberapa kelompok dalam mencari referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pernikahan dan juga perceraian. Karena materi pernikahan bukan hanya membahas tentang pernikahan, tapi juga hal di dalamnya. Ada hadona atau hak asuh anak, ada juga perceraian. Maka dari itu nanti Bapak akan bagikan beberapa kelompok yang tugasnya nanti mencari observasi beberapa tempat untuk mencari sumber-sumber atau referensi-referensi yang bisa dijadikan untuk bahan kalian untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman kalian. Oke, sebagian nanti akan ada yang berangkat ke instansi seperti KUA, yang lainnya mungkin akan menjadi referensi dengan cara wawancara atau yang lainnya. Paham semuanya? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Hijr Sani Jarullah dari kelompok 2. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menyampaikan terkait pernikahan yang ada di pengadilan agama. Nah guys, kita harus tahu nih terkait pengadilan agama itu apa sih? Nah, yang pertama ini tugasnya pengadilan agama adalah memeriksa, menyelesaikan, sekaligus meluruskan terkait permasalahan pernikahan yang ada di masyarakat Indonesia. Angka perceraian di Indonesia menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, khususnya 5 tahun terakhir. Bahkan mencapai total 27% loh dari total pernikahan di tahun 2024. Dalam 5 tahun terakhir, khususnya di tahun 2020 sampai dengan 2025, angka perceraian tertinggi itu ada di tahun 2022 loh teman-teman. Jumlahnya mencapai 516.334 kasus di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tren ini benar-benar sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut riset yang saya temukan, ada 3 alasan mengapa sih kira-kira perceraian itu bisa terjadi. Yang pertama, ada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus nih. Yang kedua itu pastinya terkait ekonomi. Yang ketiga, adanya kurang tanggung jawab dari pasangan. Biasanya ini ada di pasangan muda. Nah, kurang lebih sebegitu dulu ya teman-teman. Dadah!
Jadi hasil dari observasi kami yang di kantor urusan agama bahwa angka pernikahan saat ini tuh turun drastis dari yang tadinya 2 juta, sekarang itu cuma 1,5 juta. Tercatat di sini semua nih. Lagi ini bagian ketat. Banyak faktor yang membuat angka pernikahan saat ini tuh turun, kayak masalah ekonomi, terus banyak kayak kasus kekerasan, terus ada perselingkuhan dan masih banyak lainnya. Datang ke UA, dia ngurus dulu namanya N1. Dan ini Gimana ya Pak cara menanggapinya? dari orang tua. Ketika melakukan kunjungan ke kantor urusan agama, anak-anak diperbolehkan untuk menggali informasi apa saja yang ingin mereka ketahui mengenai pernikahan. Salah satunya dengan metode wawancara yang dilakukan kepada beberapa staf pegawai KUA. Selain itu, mereka diajak berkeliling melihat ruangan-ruangan yang ada di sana, termasuk melihat proses akad nikah yang sedang berlangsung. Berkaitan dengan Jadi di sini kami telah mewawancarai beberapa guru di SMKN 18 terkait perihal yang namanya pernikahan. Dan kami juga telah meminta sebuah tips gimana sih caranya biar kita nikahnya itu langgeng. saya di dalam konten itu menyampaikan informatif atau informasi terkait pengadilan agama yang mencakup tentang perceraian. Contohnya di tahun 2022 itu angka perceraian yang paling tertinggi. Nah, di sini saya juga sudah mewawancarai guru-guru di sekolah ini mengenai tentang perceraian, bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis agar tidak terjadi pertikaian, dan juga saya juga menanyai cara membangun keluarga yang harmonis atau keluarga yang samawa. Jadi hari ini saya telah mengikuti Samawa Kelas. Samawa Kelas adalah Sakinah Mawadah Warohmah Kelas. Menurut saya kelas ini sangatlah berkesan dan juga tentunya fun. Kenapa? Karena di kelas ini kami dapat berkunjung langsung ke lapangan, di mana di lapangan itu kita bisa melakukan observasi lalu mendapatkan data secara real time dari sumbernya langsung. Selain itu, kita juga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif dengan teman-teman dan juga para sidi tentunya. Hal yang paling berkesan bagi saya di kelas ini adalah ketika kita dapat mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita hasil dari proses observasinya. Dikarenakan di situ kita juga bisa mendapatkan data yang telah mereka kumpulkan. Jadi kita tahu data yang paling akurat dari masing-masing tempat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar bagaimana hidup berumah tangga, tapi lebih dari itu, kita harus mengerti dengan benar dan memahami tentang makna dari pernikahan itu sendiri. Melalui Samawa Kelas, diharapkan peserta didik ataupun yang lain yang ikut belajar dalam kegiatan ini mampu memahami makna daripada pernikahan itu sendiri, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang akan menuju atau membawa Indonesia kepada Indonesia emas ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.